Hey ho Pop Gengs! Daftar populer turut berbelasungkawa atas peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang jatuh pada tanggal 9 Januari 2020 lalu. Semoga keluarga korban diberi kekuatan menghadapi semua ini. Well, keselamatan dan keamanan penumpang adalah hal utama. Itulah mengapa wajib bagi pihak maskapai dan perusahaan untuk terus melakukan inovasi. Ada beberapa yang mungkin belum kamu ketahui dan mungkin luput dari perhatian. Malah nih, telah ada proyeksi luar biasa yang menjamin penerbangan telah siap menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa saja itu? Simak daftar berikut yang dirangkum dari berbagai sumber. Inovasi teknologi keamanan dan keselamatan pesawat. Mengingat banyaknya kasus kecelakaan penerbangan, maskapai dan perusahaan penerbangan terus berbenah diri, melakukan inovasi untuk menghadirkan teknologi keselamatan dengan teknologi mutakhir. Seperti rancangan berikut ini. Insinyur penerbangan asal Ukraina Vladimir Tatarenko telah lama merancang teknologi keselamatan penumpang yang canggih. Sebuah ide parasut pesawat. Jadi, rancangan ini berupa pesawat yang memiliki kapsul yang terdapat di dalam badan pesawat. Kapsul yang dalam hitungan detik dapat dikeluarkan jika ada indikasi kecelakaan udara atau masalah. Buntut pesawat ini akan terbuka, lalu ada pelontar yang akan menembakkan parasut yang akan menarik kapsul tadi terlepas dari badan pesawat. Kapsul kabin tersebut akan dibawa melayang dan didaratkan dengan aman. Visualisasi cara kerja proyek ini telah diunggah di YouTube di tahun 2013. Namun, tidak banyak yang berminat. Hingga terjadi tragedi pesawat Rusia yang jatuh di Mesir pada tahun 2015. Proyek ini pun kembali menjadi perhatian. Bahkan hingga ia unggah dan telah ditonton 2 juta kali. Sayangnya, ini tinggal rancangan. Tatarenko menolak untuk menerima tawaran investor di luar Ukraina. Karena dia ingin pesawat Ukraina lah yang lebih dulu menerapkannya. Sementara nih belum ada satupun investor Ukraina yang tertarik mendanainya. Mungkin karena kelemahan rancangan ini yang hanya bisa digunakan oleh pesawat yang memiliki pintu belakang seperti pesawat Antonov Ukraina. Jadi pesawat lain jika ingin mengaplikasikan rancangan ini harus melakukan renovasi besar di bagian ekornya dan mengurangi kapasitas kursi. Nah, teknologi selanjutnya terkait masalah penerbangan yang disebabkan abu vulkanik di tahun 2010, produsen pesawat Airbus, EasyJet, dan Nikarnica Aviation mulai mengembangkan teknologi pembaca abu vulkanik yang bernama AVOID, alias Airborne Volcanic Object Imaging Detector. Uji coba pertama kali diterapkan pada Airbus A340-300 pada tahun 2012. AVOID ini bekerja dengan 2 kamera sensor inframerah yang terpasang di pesawat, memancarkan gelombang yang akan membaca unsur-unsur dan material dalam abu vulkanik dengan waktu terbang 7-10 menit di depannya. Jadi, pilot punya kesempatan untuk menghindari lintasan yang penuh abu vulkanik. Ya, keselamatan penerbangan memang bergantung pada kerjasama awak, termasuk kapten di kokpit. Perlu kelihayan pilot untuk memacu pesawat dalam kondisi tertentu. Banyak peristiwa kecelakaan pesawat yang melimpahkan kesalahan pada kelalaian pilot. Nah, untuk masalah ini, banyak yang telah mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak. Kok jadi lebih serem ya kalau kayak gitu? Nah, Boeing pada tahun 2017 telah melakukan uji coba atas rancangan ini. Meskipun begitu, dalam risetnya hanya anak-anak muda yang berani mencoba terbang bersama pesawat tanpa pilot itu. Tapi pesawat memang dirancang sedari awal untuk bisa terbang, aman dan nyaman hingga tujuan. Makanya teknologi pesawat sebenarnya telah ada atau telah lama diaplikasikan.
Bahkan kamu mungkin tidak menyadarinya karena telah terbiasa dengan teknologi tersebut. Pertama nih, perlu diingat untuk mematuhi instruksi dari awak pesawat. Hal terkecil sekalipun yang sering dilakukan, itu semua untuk keselamatan kamu. Seperti kebiasaan meredupkan lampu saat atau hendak take off dan landing. Ini adalah standar pengamanan. Di dunia penerbangan sendiri ada istilah yang disebut dengan critical 11, yakni 11 menit paling kritis dalam pesawat, 3 menit setelah take off, dan 8 menit sebelum landing. Nah, SOP meredupkan lampu saat lepas landas dan hendak mendarat bertujuan untuk membuat mata penumpang terbiasa menyesuaikan diri lebih cepat dengan kegelapan. Jadi, saat terjadi kesalahan take off dan landing, penumpang sudah nggak kaget lagi dan suasana bisa dikendalikan. Lalu nih Pop Gengs, ada fitur berupa pengait berwarna kuning yang memiliki 2 lubang menempel di kedua sisi sayap pesawat. Jumlah pengait ini berbeda di tiap pesawat dan berukuran kecil, tapi fungsinya jelas. Kapten Joe dari Airbus A320 menjelaskan bahwa saat terjadi pendaratan darurat, penumpang harus keluar melalui pesawat menuju seluncur yang dikembangkan. Tapi, jika mendarat di air, sayap biasanya licin, maka diperlukan tali untuk berpegangan saat meluncur agar tidak terjatuh. Nah, pengait tadi berfungsi mengikat tali tersebut dari permukaan sayap ke pintu pesawat. Lalu di bagian jendela, perhatikan deh, ada sebuah lubang kecil. Bukan sembarangan, lubang ini berfungsi sebagai katup pengaman dan melindungi penumpang. Seperti diketahui, setelah lepas landas, pesawat akan menuju ketinggian yang makin bertambah. Suhu pun makin berkurang. Nah, lubang-lubang inilah yang akan menyamakan suhu dan tekanan di dalam kabin. Juga mencegah kaca berembun, pecah, atau memuai. Nah, di pesawat terbang sudah lama dilarang merokok, dipelopori oleh Amerika Serikat sejak tahun 1971. Kala itu, di pesawat masih disediakan bagian khusus kabin untuk penumpang perokok. Kemudian resmi dilarang sepenuhnya di tahun 1988. Namun, sejak tahun 1977, Origny Air Services menjadi maskapai pertama yang melarang rokok sepenuhnya di seluruh penerbangan mereka. Semua demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Tapi meski ilegal dan telah menjadi aturan umum tidak merokok sama sekali, maskapai penerbangan ternyata masih menyediakan asbak rokok yang biasanya disediakan di WC bagi penumpang yang ngeyel. Ngeyel. Itu semua untuk mengantisipasi kebakaran. Nah, yang umum nih adalah sistem oksigen darurat. Adalah sistem peralatan darurat yang digunakan ketika tekanan udara kabin gagal berfungsi. Sistem ini berupa sejumlah masker oksigen kuning per individu yang disimpan di kompartemen dekat tempat duduk penumpang, di area toilet, dan di dapur. Lalu ada juga sumber pasokan oksigen dari tabung oksigen. Wah, berarti setiap penerbangan sedari awal sudah siap ya dengan kemungkinan terburuk? Dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kabin, misal kebakaran atau pembajakan, maskapai telah menyediakan sebuah tombol rahasia yang ada di pintu toilet. Tepatnya berada di belakang tulisan lavatory atau WC. Nah, tombol ini digunakan untuk membuka toilet agar penumpang bisa masuk menyelamatkan diri. Selain itu semua, kalimat "berkabar ya kalau udah sampai" bukan sekedar basa-basi obrolan antar sahabat atau keluarga. Lebih dari itu, kabar baik darimu memang sangat penting.